Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama akan melaksanakan kegiatan sebuah fokus group discussion tentang transformasi karakter peserta didik melalui program SOHIB, Sekolah Hijau dan Bersih, pemanfaatan lahan untuk penghijauan. Baik, untuk pemateri pada kegiatan kali ini adalah Bapak Isman Resman SPG, yang kepada beliau akan segera memaparkan terkait dengan materi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita dengan Robi, pada hari ini kita bisa berkumpul acara khusus ini pertanggungjawaban saya setelah iklan kemarin 10 hari ke Bandung. Jadi saya harus membuat aksi nyata, semacam aksi nyata kalau zaman dulu, di mana saya di sini mengambil fokus group discussion ya, atau kompel tidak lebih luas dari ini karena dua diperbolehkan untuk mendiskusikan program yang saya buat ini, di mana di sini dibutuhkan transformasi karakter peserta didik. Jadi intinya ini adalah untuk pembelajaran peserta didik. Mohon dipahami dulu dasarnya, ini adalah untuk pembelajaran peserta didik mengenai karakter anak. Outputnya tetap itu. Efeknya yang di sekolah ada misalkan bersih atau sekolah diri-diri. Itu dengan program yang saya ajukan, yaitu boleh berdiri ya Pak. Ini bisa dilihat di sini ya. Saya mengambil singkatan terjadi begini. Transformasi karakter peserta didik melalui program SOHIB, SOHIB itu sekolah hijau dan bersih, ya, dengan pemanfaatan lahan untuk penghijauan. Kenapa saya ambil ini? Karena lahan di kita cukup kodak, gitu ya. Sebenarnya sudah hijau di kita pun, tapi hijau tidak teratur dengan rumput. Chatnya Pak. Jadi dengan melihat ini sebuah peluang buat saya, gitu ya, apalagi masih baru 3 bulan itu. Buat saya mampu enggak, nanti saya bertanya itu ujian barangkali buat saya itu mampu enggak untuk membuat sesuatu di sini perubahan walaupun sudah detik itu kata dia yang diinformasi saya mampu enggak merubah walaupun sudah kecil mungkin itu. Ini rencana proyek transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi karakter peserta didik melalui program SOHIB, Sekolah Hijau Bersih, pemanfaatan lahan untuk penghijauan di SMP 1 Surabaya. Nah ini latar belakangnya ya. Maaf, di mahasiswa kemarin saya tidak adanya karena sudah dilaporkan segini, saya tidak tahu total, tidak menghubungi, malam-malam ini saya buatnya. Tidak masukkan ke ini dalam hal. Latar belakangnya SMP 1 Surabaya ini merupakan sekolah menengah pertama yang dimahasiswa 48 peserta didik dan unggul 22 yang bervisi menjadi sekolah unggul berkarakter berwawasan lingkungan. Kemudian refleksi dan observasi awal menunjukkan bahwa budaya bersih dan peduli lingkungan sekolah masih belum menjadi kebiasaan. Kenapa saya ambil ini? Pada ini kan saya lihat itu anak-anak masih belum ada kesadaran untuk membersihkan kelasnya gitu, ruang kelas baik di luar maupun di dalamnya. Jadi masih terlihat sampah plastik, gitu. Maka saya ambil ini. Kemudian data pendidikan tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian pada dimensi karakter peserta didik walaupun sudah baik, tapi dimensi gotong royong dan kreatif masih nilainya di bawah 6 alias 5,3. Walaupun sudah hijau, gitu ya. Tapi nilainya masih di kategori baik, tapi nilainya di bawah. Untuk tingkat kabupaten, nilai gotong karakter anak-anak kita masih di tingkat sedang. Pas saya analisis itu maka berdasarkan
basis data atau pendidikan, saya ambil ini. Masalah strategis yang sudah diidentifikasi adalah kurangnya kepemimpinan pembelajaran yang mengintegrasi penguatan karakter dengan aksi nyata pengelolaan lingkungan sekolah industri ya. Jadi kurangnya kita belum sinergi di situ antara kita sebagai pendidik, dengan siswa. Kenapa saya katakan demikian? Saya tuangkan di program transversi yang sudah berjalan di sini masih ada beberapa rekan kita, ya, baik guru sebagai guru ataupun sebagai wali kelas belum bisa membimbing anak, di mana anak perlu melihat dulu, perlu dicontohkan, perlu dicontohkan bagaimana untuk misalkan membersihkan ruangan yang di dalam kelas ataupun di luar kelas di depan. Jadi selama ini saya masih menjadi seperti itu. Maaf saya bicara begini. Lanjut, sebentar saya. Kalau pendidikan kita, nah ini dari saya katakan baik, nilainya ini ya saya tidak mengada-ada, insya Allah karena harus real APBD, berbasis data, nilainya seperti ini. Kreativitasnya kita cukup baik nilainya, tapi masih 51. Kemudian kebinekaan tidak saya ambil. Gotong royongnya masih 55, di mana kebersihan itu merupakan Jakarta gotong royongan ya Pak ya, kerjasama. Kemandirian tidak saya ambil ya, ada ambil gotong royong dan kreativitas. Gitu. Nilainya masih di bawah 6, tapi hasilnya masih dalam kategori baik, masih hijau di atas pendidikan. Itu Pak ya. Ya, tujuan dan sasaran proyeknya adalah ini meningkatkan karakter peserta didik dan seterusnya, yaitu tadi karakter, terusnya gotong royong, gitu ya, dalam berlalu dan kreativitasnya. Next. Tujuan khusus. Nah ini yang ingin saya lakukan, yaitu menanam tanaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang pendidikan dan nyaman. Jadi akhirnya sebagaimana dalam kurikulum kita, yaitu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, terus saya pilih nyamannya. Amannya insya Allah nanti aman dari segala pemilihan atau apa gitu. Bisa dicapai. Kemudian membentuk kebiasaan gotong royong. Kami jawab setelah ini melalui kelompok kerja. Cemara dulu saya ingin tanam cemara, tapi sehubungan dengan berbagai hal, cemara itu cukup harganya cukup gede tuh. Saya ganti nanti ditanam dengan yang lainnya. Nah minimal sisa itu 80% ikutlah ambil dalam tanaman dan kebersihannya. Kemudian meningkatkan capaian dimensi karakter gotong royong dan kreatif pada rapor pendidikan dari kategori kurang atau berkembang menjadi kategori baik dalam satu tahun pelajaran. Saya ini lebih baik, ini sudah baik, tapi nilainya ingin di atas, tidak 5 lagi. Jadi ini hubungannya nanti dengan survei Bapak Ibu, sehingga yang akan sekarang dilakukan. Sebab pada pendidikan saya lakukan pengaruh dari sehingga yang saya lakukan sebagai pimpinan dan dari ibu-ibu dan kita semua. Itu kalau selinjarnya nanti ibu-ibu rekan-rekan semua Bapak ya, misinya apa adanya mungkin seperti itu, tapi kalau misalkan kan suka ada mengintimidasi kepada sekolah itu tidak tolong menjadi apa-apa kita memakai apa ini ya, karena dengan apa adanya mungkin bantuan-bantuan akan turun ke kita, itu ada kesalahannya di situ. Bantuan tidak turun kan justru tidaknya ya terus jadinya nilainya hijau dan nilai di atas 7. Kita masih sebagai kasihnya konsisten. Berikutnya peserta didik, tadi jumlah yang sekian, kemudian nanti peserta didik itu sebagai pelaksana utama dan penerima manfaat penguatan karakter. Bukan hasilnya misalkan mana hijau, bukan, tapi yang dipilih di sini adalah karakternya. Ada perubahan seperti itu. Yang jadi kebiasaan yang biasanya kelas, kalau pagi-pagi itu sekolah kotor gitu ya, nanti bersih dari sekolah itu di awal pembelajaran. Dengan tidak harus disuruh terus atau perlu ditongkrongan. Seperti itu ada perubahan karakter. Kemudian guru 22 kurang lebih khususnya guru IPA, prakarya dan paling kelas sebagai pembina dan pendamping kegiatan. Nah, di sini coba kita aktif juga. Oke,
Kemudian manajemen sekolah, tim kepemimpinan sekolah sebagai penggerak dan mengambil kebijakan program kepemimpinan dan bagaimana. Orang tua dan komite sekolah sebagai mitra pendukung sarana dan keberlanjutan program. Maksudnya alhamdulillah komite selalu datang ya, walaupun sudah diundang, tapi jaringan cukup baik. Kata lain itu selalu datang dan kemarin pun. Jadi untuk hari ini acara program Coding Blog itu saya minta ada acara terima ya, katanya saya pakai saja. Gitu. Karena kalau setelah terima biasanya kalau bangunan sudah terima kunci bisa belum mungkin gitu ya mungkin gitu Pak. Jadi kata Pak Daeng pakai saja. Udah, saya menanyakan itu. Gitu. Selanjutnya identifikasi isu strategis kepemimpinan yang fokus pada proyek adalah kepemimpinan pembelajaran berbasis karakter dan lingkungan, menangani kurangnya pembiasaan karakter pada lingkungan yang terintegrasi dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, minimnya program terstruktur untuk penghijauan dan pemanfaatan bahan sekolah sebagai media pembelajaran kontekstual. Ini yang saya ambil kurang kebiasaan. Jadi kita mungkin bukan misalnya beberapa kebiasaan setiap pagi kita masih belum terbiasa, apalagi masuk setengah 7 ya. Itu masih kita lihat proses keterangan itu gitu. Kemudian minimnya program terstruktur untuk penghijauan. Nah ini kontekstual ya, ini khusus dulu misalkan dulu IPA atau apa itu bisa nanti kontekstual. Namanya kontekstual itu dengan alam, dengan real kenyataan. Itu pembelajaran yang itu misalkan IPA dengan penghijauannya apa gitu ya. Mudah-mudahan saya harus Pak. Next, pengalaman dari sekolah lain yang menerapkan program serupa menunjukkan bahwa keterlibatan aktif serta hidup dalam proyek nyata. Nah ini saya dulu kemarin 10 hari itu kunjungannya ke sekolah SMP 12 Bandung yang terbukti di situ ya. Sekolahnya sudah hijau, indah, tapi bangunan termasuk cagar budaya jadi dilindungi bangunan kuno peninggalan Belanda. Jadi bangunan seperti itu, tapi sekolahnya indah, asri gitu. Tiap pojok itu kayak hotel ada hijau, ada tanaman, ada pot ya pojok-pojok selalu ada. Kemudian biasanya juga sudah bagus itu seperti hotel gitu ya, seperti rest area gitu. Seperti rest area biasanya. Di kita mah seperti ini, tapi minimal tidak berbau. Tuh, ya. Jadi saya selalu minta ke Kang Dastak ya, tiap pagi air harus selalu tersedia di WC itu. Alhamdulillah saya selalu cek itu agar WC itu tetap tidak bau, air tersedia. Dan kebersihan adalah modal pertama adalah air. Cuma ini yang di kantor kadang tidak ngalir itu belum dinyalain sama Kang Mul kali ini ya. Tuh.